Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lama sekali saya tidak pernah mengupdate video karena kesibukan saya sebagai guru menyiapkan administrasi pembelajaran. Nah, saya melihat di video saya ada beberapa pertanyaan tentang Proxmox ya. Dan ada pertanyaan bagaimana menggabungkan dua komputer atau dua laptop yang diinstal Proxmox. Nah, di sini saya sudah siapkan servernya. Jadi ada dua saya install di fisik ya. Sebenarnya untuk menggabungkan ini bisa kita uji coba di VirtualBox juga sebenarnya. Tapi saya instalkan fisiknya langsung. Jadi di sini ada dua sistem Proxmox, ada dua komputer ya. Pertama dengan IP 200.254, yang kedua adalah IP 100.2. Jadi komputer ini saya sudah install ya. Cara installnya saya rasa sudah tahu semua cara installnya. Jadi saya mau menggabungkan kedua komputer ini dan bisa kita akses secara bersama di masing-masing IP ya. Jadi IP yang mana saja bisa kita panggil. Nah, pertama yang kita lakukan, jadi di sini di menu-menu ini nih, kita lihat di data center ya. Kita lihat dulu kedua sistem Proxmox ini, kedua komputer ini ya. Pertama adalah 200.254 ya. Di sini data centernya dan storage-nya. Yang saya bedakan di sini penginstalannya untuk harddisknya, ada yang lokal LVM dengan lokal ZFS. Jadi penginstalannya saya bedakan di partisi harddisknya ya, di partisi harddisknya. Nah, bagaimana menggabungkannya? Saya gabungkan yang pertama di IP 100.2 ini atau di cluster 0. Di cluster 0 ini sebagai pusatnya untuk menjoin Proxmox 200.254. Jadi saya buat di sini, kita pilih di data center, kemudian pilih cluster ya, kemudian kita klik create cluster. Di cluster name kita isi nama clusternya, misalnya test cluster. Misalnya saya buat di sini test cluster. Kemudian linknya yaitu 100.2 ya, 100.2, kemudian create. Nah, di sini sudah terlihat ada node-nya, node ya, node ada cluster 0 untuk dirinya sendiri. Ya, ini sudah tas oke. Biasanya juga pada saat kita membuat di sini errornya kenapa? Karena kita membuat VM atau CT ke sini di komputer ini. Kita membuat komputer virtual, atau kita pernah latihan membuat VM, mengcreate VM atau mengcreate CT. Nah, kalau terjadi seperti itu bisa kita hapus dulu. Hapusnya bukan menghapus VM-nya, tapi menyimpannya untuk sementara dulu. Caranya kita masuk ke dalam dengan meremote memakai WinSCP ya. Saya coba masuk ke sini ya. 100.2 ya. Ini ada di posisi root, kemudian passwordnya. Nah, posisinya nanti ada di etc PVE ya. Ya, etc, kemudian cari PVE, kemudian bisa masuk kalau CT ya, mengcreate CT ada di LXC di sini. Di sini ada namanya, ini karena tidak ada ya, di sini ada namanya. Ini tinggal copy keluar kayak ini misalnya ya. Kayak ini misalnya, ini yang kemarin saya buat di node 100 conf ini, 101 conf ini hapus dulu sini, baru simpan di sini, kemudian setelah selesai baru tarik kembali. Kalau dia di
VM ada di VM-nya ada di QEMU server, ada di QEMU server ya. Kalau VM-nya, nah di sini nodenya sudah kelihatan, ini ada cluster 0 ya yang kita buat tadi. Jadi caranya seperti itu, atau nanti saya buatkan video lain bagaimana kalau terjadi error dan sudah pernah terinstall atau membuat VM atau CT. Ya, kita masuk kembali ke sini, ini sudah ada. Nah sekarang karena ini yang membuat cluster, maka yang komputer yang berikutnya ada tinggal join ke cluster 0. Jadi cluster 1 atau IP 202.54 tinggal join ke 100.2. Jadi di cluster 1 saya tinggal join cluster, kemudian join cluster. Informasinya di sini kita ngambil di cluster awal, di sini kita join ini kita copy ya. Ini kita copy informasinya, baru bawa ke sini. Ini kita paste di sini, paste ya. Peer address-nya sudah langsung muncul ini, jadi anggaplah ini sudah enkripsinya ya dari cluster 0. Kemudian kita berikan passwordnya sama dengan cluster 0, password rootnya sama persis. Kalau beda dia tidak akan bisa masuk. Jadi passwordnya sama, kemudian join. Setelah kita join di sini ya, di sini kita sudah bisa melihat sudah ada cluster 0, cluster 1 komputer pertama tadi, komputer kedua. Ini 100, IP-nya 102, ini 202.54. Nah, jadi kita sudah bisa melihat di sini juga di sebelah kiri ini cluster 1, ini cluster 0 atau komputer 1, komputer 2 ya, yang ini. Nah bagaimana kalau misalnya salah satunya kita bisa manggil ya, mau 202.54 atau 100.2 sama-sama bisa terlihat ya, kita bisa melihat ya, sama-sama bisa dilihat. Nah bagaimana dengan pertanyaan apakah bertambah dia punya memori? Kita bisa sama-sama bisa melihat di sini di summary-nya ya. Nah di summary-nya di yang kita join tadi ya, ada 19 GB, CPU 12, ini bertambah di posisi sini ya. Tapi pada saat kita meng-create dia tetap berada di posisi, misalnya kita meng-create di sini ya, misalnya kita buat VM, ada kan pilihannya node-nya kemana, cluster 1 ada di cluster 0. Jadi posisinya dia akan tetap berada di komputer ini dan memakai RAM-nya, memakai memori harddisknya, tetap posisi di sini. Jadi itu untuk menggabungkan komputer Proxmox ya, atau menghubungkan beberapa node ya, beberapa node ke salah satu komputer server Proxmox. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan misalnya ini sementara kita latihan, misalnya masih latihan dan latihannya misalnya kita mau hapus ya, mau hapus clusternya ini bagaimana ya, misalnya ini kita mau hapus kembali dan posisi kembali ke posisi semula, karena ini kan kita sudah join ya, ini kita sudah join, berarti ini bagaimana kalau mau menghapus ini dan posisi ini bagaimana supaya kembali ke posisinya semula. Nanti di video berikutnya baru saya berikan. Mungkin itu, terima kasih.